Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansa, SAP. Saya adalah mahasiswa Magister S2 Ilmu Administrasi Publik Institut Setyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansa, SAP. Saya adalah mahasiswa Magister S2 Ilmu Administrasi Publik Institut Setyami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen strategis pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengawasan pengendalian lalu lintas angkutan jalan sebagai upaya menciptakan ketertiban lalu lintas. Apa itu Sudin Perhubungan Jakarta Selatan? Tentunya kita simak profil Sudin Perhubungan Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki visi terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dan berkualitas yang sejajar dengan kota besar negara maju. Misi mewujudkan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi, terjangkau, berbudaya, bersaing, dan diterima oleh masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkoordinasi oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai tugas penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan bidang perhubungan pada Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada wilayah Kota Administrasi. Kalau kita tadi sudah melihat sebuah profil dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, kita bisa melihat bagaimana Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan itu sendiri melakukan upaya-upaya pengawasan pengendalian lalu lintas. Nah, ini juga sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada kesempatan hari ini, kita juga harus tahu apa sih manajemen strategis, apa juga yang dinamakan pengawasan, dan juga dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan pengendalian lalu lintas angkutan jalan. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai struktur organisasi yang bertugas menangani lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu melalui seksi pengendalian operasional DALOP yang melaksanakan kegiatan pengawasan, penyidikan, dan proses pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengkoordinasikan operasi penertiban, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan mulai tingkat kota maupun tingkat kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Baik, kita akan membahas tentang manajemen strategis. Menurut Dikman dalam Utomo 2006,
Manajemen strategis adalah suatu proses yang terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi karena adanya perubahan-perubahan internal dan eksternal. Definisi lain tentang manajemen strategik dikemukakan oleh Wahyudi. Manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan formulasi, penerapan implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan yang masa akan datang. Kalau kita lihat beberapa profil yang sudah ditampilkan tadi, tentunya Sudin Perhubungan Jakarta Selatan mempunyai visi dan misinya, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sudin Perhubungan Jakarta Selatan harus dapat mengimplementasikan visi dan misi itu dalam sebuah aksi, sebuah kegiatan, sebuah program kerja. Beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan tentunya ini menjadi suatu pekerjaan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan segala upaya yang dilakukan oleh Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, dari sebuah langkah-langkah preventif, pencegahan, sosialisasi, dan sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh Sudin Perhubungan Jakarta Selatan dengan menerapkan menegakkan aturan itu sendiri, dengan melakukan penertiban terpadu bersama instansi terkait baik kepolisian maupun TNI, dengan melakukan penindakan derekan, cabut pentil, dan sanksi tilang kepada angkutan umum. Diharapkan ini meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, sehingga terciptanya ketertiban lalu lintas di wilayah Jakarta Selatan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan, apa yang sudah dilakukan, menilainya, dan perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan sebagai standar, menilainya, evaluasi, dan juga perlu mengkoreksi perbaikan-perbaikan dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan, dan pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam berlalu lintas, yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu lintas. Dan dalam pasal 7 dijelaskan juga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat. Jakarta Selatan memiliki aktivitas tingkat pelanggaran yang cukup tinggi. Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar, pelanggaran angkutan umum tanpa kelengkapan surat, pelanggaran angkutan umum, mangkal, ngetem di sebarang tempat, tidak layak jalan, dan pelanggaran angkutan umum, pelanggar trayek dipengaruhi oleh kurangnya jumlah personil, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan dan konsisten dalam penegakan hukum dalam melaksanakan penertiban parkir liar dan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, mendapat berbagai permasalahan serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan, mulai dari keterbatasan jumlah personil, kurangnya tingkat kesadaran perilaku masyarakat, keterbatasan kewenangan, keterbatasan sarana dan prasarana, ego sektoral yang menyebabkan kurang membangun keterpaduan antar sektoral terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penegakan hukum, pengawasan, evaluasi, konsisten kebijakan, konsisten penegakan hukum, serta penyadaran masyarakat secara terpadu. Permasalahan pola tata ruang memberikan pengaruh pada perjalanan masyarakat dan transportasi. Tidak terintegrasinya jaringan transportasi
integrasi simpul, integrasi layanan informasi, integrasi tarif, dan integrasi aksi. Bukan hanya teori, perlu melakukan langkah-langkah kolaborasi dan sinergisitas, serta penanganan secara sinergisitas terpadu keseluruhan bersama instansi terkait. Hukum tidak dapat berjalan atau tidak tegak apabila tidak ada aparat penegakan hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan undang-undang, bila tidak diterapkan secara benar, maka ini mustahil akan terciptanya sebuah peraturan yang sebenarnya, terciptanya sebuah keteraturan, terciptanya kepatuhan terhadap lalu lintas itu sendiri. Masyarakat pun sadar akan tertib dan memberikan kenyamanan dimanapun berada. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Untuk meningkatkan konsistensi penegakan hukum serta pencegahan terjadinya pelanggaran yang disebabkan karena lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menghindari sebuah penyelewengan kewenangan dalam melaksanakan tugas, maka diperlukan suatu pengawasan lengkap sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat diperlukan sehingga pengawasan terhadap petugas tetap harus ditingkatkan, ditambah dengan sistem pengendalian manajemen yang efektif sehingga meminimalisir pelanggaran disiplin yang terjadi pada petugas. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas angkutan jalan yang dilakukan oleh Sudin Perhubungan Jakarta Selatan sudah menjalankan aturan yang berlaku serta menjalankan sesuai dengan standar operasional prosedur, serta adanya surat perintah tugas dari Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, perbaikan transportasi berkelanjutan, terintegrasi, layanan, jaringan, dan informasi berkelanjutan dengan pelayanan yang baik, murah, nyaman, memberikan sebuah perubahan perjalanan masyarakat di kemudian hari, sehingga animo masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi akan beralih kepada transportasi, sehingga perjalanan masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat berkurang, volume kendaraan dapat berkurang, pelanggaran dapat berkurang, sehingga terciptanya ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengurangi sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik pelanggaran lalu lintas, kedisiplinan, masalah transportasi, dan lain sebagainya. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan masalah dalam manajemen strategis tentunya untuk menciptakan suatu pengawasan yang tertib, efektif dan efisien dalam pengendalian lalu lintas angkutan jalan. Yang pertama, kita masuk dalam strategi pengawasan disiplin kepada petugas itu sendiri. Pengawasan melekat, pengawasan pimpinan langsung, ditambah pengendalian sistem manajemen. Pembinaan personil, sosialisasi kepada masyarakat, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pengendalian lalu lintas dengan pengaturan penjagaan, pengawalan patroli, penegakan hukum dengan operasi penderekan cabut pentil, tilang dan stop operasi terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan. Dengan melakukan pengawasan melekat diiringi dengan penegakan aturan, maka ini akan mengupayakan sebuah perubahan-perubahan, mengupayakan sebuah kegiatan-kegiatan
Ini juga akan meminimalisir pelanggaran yang terjadi dengan adanya sebuah pengawasan melekat dan pembinaan langsung, sehingga terciptanya kedisiplinan kepada petugas tersebut. Setelah petugas melakukan kedisiplinan, menjalankan sesuai aturan, terus melakukan sebuah langkah-langkah penjagaan, pengawasan, patroli, penegakan hukum, dan operasi penderekan secara rutin, ini akan meminimalisir pelanggaran terjadi di wilayah Jakarta. Selanjutnya, dalam mengatasi hambatan, upaya-upaya yang harus dilakukan, meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta, kepolisian, TNI, serta sektoral terkait dalam pengembangan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi, sehingga ini dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, membangun suatu komunikasi yang cepat, koordinasi yang cepat, menjadi suatu pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi hambatan masalah dan upaya. Selanjutnya, membangun strategi dan kebijakan angkutan umum perkotaan di Jabodetabek terintegrasi dengan Jakarta. Harus memiliki aspek integrasi jaringan, integrasi simpul, integrasi layanan, integrasi informasi, integrasi tarif, serta yang terpenting adalah integrasi aksi secara bersama. Terpadu dengan penataan kawasan parkir, dengan teori push and pull, dengan mengurangi lokasi parkir di pusat kota untuk mendorong masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi, serta dengan meningkatnya pembangunan lokasi parkir park and ride di tempat integrasi moda transportasi massal dan angkutan umum sebagai upaya mengurangi lokasi parkir di pusat kota, sehingga masyarakat dapat beralih kepada transportasi umum yang aman, tertib, aman, dan nyaman, sehingga jumlah volume kendaraan pribadi dapat berkurang, mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Perbaikan sistem angkutan umum yang modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta. Penataan kawasan stasiun harus berjalan seirama dibangun konsep Sistem Transit Oriented Development atau TOD, yaitu pengembangan kawasan berorientasi angkutan umum massal atau TOD. TOD adalah konsep pengembangan kawasan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal, ketersambungan, ketersediaan antar moda transportasi seperti KRL, Transjakarta, MRT, LRT, dan Jaklingko. Kemudian transportasi lainnya harus satu manajemen ke depan, harus bersama melibatkan pihak swasta untuk menjalin hubungan yang lebih baik, sehingga integrasi moda transportasi massal dapat berjalan dengan baik, melayani rute yang baik. Juga dalam hal ini perlu menyamakan visi dan misi antar pihak swasta dengan pemerintah, sehingga muncullah suatu kolaborasi dan sinergitas secara bersama menunjukkan sebuah perubahan transportasi di Jakarta. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan, manajemen strategis perlu dilakukan. Di sini perlu melakukan sebuah pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Perlu dikembangkan dengan peningkatan sarana prasarana pengawasan, pengendalian, dan keselamatan lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan sebuah teknologi, mulai dari peningkatan pembinaan masyarakat, pengawasan, sampai penegakan aturan, semua diupayakan menggunakan langkah-langkah teknologi dengan memanfaatkan teknologi seperti pengembangan sistem e-tilang di sejumlah titik lalu lintas di wilayah kota maupun kecamatan dan seluruh ibu kota Jakarta, dengan menggunakan kamera CCTV atau aplikasi lainnya, dengan penegakan hukum secara elektronik yang berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan ketertiban berlalu lintas serta kesadaran secara sistematis para masyarakat. Jadi, pengembangan teknologi pengawasan perlu dikedepankan di kemudian hari sebagai langkah penyadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat secara sistematis. Tentunya ini menjadi suatu pembelajaran bagaimana peran manajemen strategis
maupun upaya-upaya yang dilakukan di kemudian hari sehingga mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Mengubah sebuah terobosan-terobosan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan, menciptakan sebuah upaya-upaya mengatasi masalah secara berkelanjutan. Mengubah sebuah transportasi publik yang memang saat ini masih banyak menggunakan sistem setoran, terus berkelanjutan diubah menjadi sebuah transportasi publik seperti adanya Jaklingko yang memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan pelanggaran yang terjadi di wilayah kota Administrasi Jakarta Selatan. Perubahan transportasi secara berkelanjutan pun perlu diterapkan, seperti integrasi moda transportasi, seperti adanya Transjakarta, MRT, LRT, dengan sebuah integrasi layanan tarif dan semua terhubung baik jaringan ini akan memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian pembahasan tentang manajemen strategis pada Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam pengawasan pengendalian lalu lintas di kota jalan sebagai upaya menciptakan ketertiban lalu lintas sebagai tugas UAS Magister S2 Ilmu Administrasi, di mana dosen dari manajemen strategis adalah Dr. Taufan Melani. Saya M. Hardiansa, BC 2111 2009. Semoga pembahasan ini menjadi kebermanfaatan untuk semua pihak. Saya selaku mahasiswa Magister Institusi Kami pun memberikan suatu edukasi, pemberdayaan kepada masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, karena itu menjadi suatu hal yang terpenting dalam penugasan ujian UAS. Sekali lagi, saya minta mohon dukungannya, like, comment, subscribe, dan sebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.